Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, hari ini aku bener-bener malam ini malam ini aku bener-bener kayak gabut banget, nggak tahu mau ngapain. Sebenarnya dari kemarin-kemarin sih aku gabut juga, tapi aku kayak masih males gitu buat bikin vlog, buat bikin konten. Nah, tapi malam ini gabut, tapi aku lagi rajin, lagi ada, maksudnya semangat buat bikin konten karena kegabutan itu. Kalian nih pernah ngerasa kayak gitu juga gak sih guys? Kayak ngerasa gabut gitu loh, walaupun sebenarnya banyak yang mesti dikerjain, banyak tugas kuliah yang mesti dikerjain, karena sekarang kita udah mulai kuliah offline, jadi semua mata kuliah berjalan dengan tatap muka, jadi tugas-tugas pun juga semakin hari semakin banyak. Jadi banyak gitu tugasnya, tapi belum kayak udah mau ngerjain, tapi ya gimana ya gitu deh. Dan malam ini lagi gabut banget, makanya bikin konten ini gitu. Sambil cerita-cerita ya guys, aku ini buat mie ayam geprek sambil cerita-cerita ya guys, sambil chit-chat. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, susah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau nanya nih sama teman-teman, kira-kira kalau lagi gabut kayak aku sekarang nih, teman-teman ngelakuin apa sih gitu? Ya tentunya kan pasti kita kalau lagi gabut itu kita akan berpikir untuk melakukan sesuatu yang minimal bermanfaat lah. Contohnya salah satu kayak ngevlog ini. Ya maksudnya dengan ngevlog ini kita bisa lebih produktif gitu, jadi nggak males-malesan. Maksudnya ada satu kegiatan yang kita lakuin gitu. Ya walaupun sebenarnya itu cuman karena gabut doang. Dan kalau misalnya ini udah mulai ngerjain tugas nih, aku nggak akan bikin vlog selama beberapa hari ke depan gitu, karena pasti kalau aku udah nggak bikin vlog, teman-teman tahu aja tugasnya udah banyak, jadi nggak ada waktu buat bikin vlog gitu. Dan guys, tadi sore tuh kan hujan deres banget. Tadi sore sampai malam ya, hujannya tuh deres banget guys, sampai banjir. Dan banjirnya tuh gila, bener-bener parah banget. Teman-teman aku storynya di WhatsApp itu rata-rata tentang banjir semua guys, karena ya rata-rata anak-anak Uinsa itu kosnya ya di daerah sini, jadi kos kita tuh deket-deketan gitu. Jadi kalau satu jalan itu banjir, ya semuanya akan banjir gitu. Jadi makanya story teman-teman aku di WA tuh semuanya tentang banjir, karena lagi pada kebanjiran guys.
karena memang cuaca lagi nggak menentu ya, siang panas terus malam hujan. Pagi sampai siang itu panas banget, sore sampai malam hujan gitu, jadi bener-bener nggak menentu banget. Dan makanya stay safe and stay healthy, jaga kesehatan ya guys, supaya kita terhindar dari segala macam virus-virus di luar sana yang membahayakan, biar kita tetap terus sehat untuk menjalani aktivitas kita seperti biasa. Dan besok aku kuliahnya masuk pagi guys, jadi malam ini aku harus tidur cepat, nggak boleh begadang karena besok masuknya jam 7.40 pagi. Please guys, kalau kalian gimana sih cara kalian memanage waktu buat bisa ngerjain tugas? Bagi tips dong. Kalau dulu waktu aku kuliah online, sama tugasnya juga banyak. Tapi alhamdulillah, karena online, terus aku juga jauh. Waktu itu aku masih di Sulawesi Tengah, jadi aku jauh dari teman-teman, jauh dari dosen. Jadi akhirnya alhamdulillahnya aku diberi kemudahan dan kelancaran sama Allah gitu dalam menyelesaikan tugas gitu, dalam menyelesaikan UTS, UAS. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar gitu, sampai dengan aku semester 4 sekarang ini udah offline gitu. Nah, tapi kalau sekarang udah offline, cara memanage waktunya tuh gimana sih guys, untuk ngerjain tugas kita gitu? Apa mungkin sama kayak waktu online atau beda? Tapi ya sama aja sih ya sebenarnya, namanya ngerjain tugas ya sama gitu, ada waktu-waktunya gitu di manage gitu. Sama ya waktu online juga sama kayak gitu ya, kalau kita bisa melewati dan menyelesaikan tugas-tugas saat semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, kenapa kita nggak bisa ya? Harusnya lebih bisa, karena sekarang kita udah offline gitu, udah ada teman-teman, udah deket sama dosen, udah deket sama teman-teman gitu. Harusnya lebih bisa, karena kalau jauh aja kita bisa, kenapa deket kita nggak bisa gitu. Itu logikanya kayak gitu ya guys, makanya kita harus bisa. Semangat. Wow, kecipratan.
Oh iya guys, oh iya guys, bentar guys, minum dulu. Pedes. Oh ya guys, aku tadi ingat banget sih sama kata-kata dosenku bahwa, aduh pedes banget, sampai ngomong aja susah. Alhamdulillah. Jadi dosenku tadi bilang bahwa jatuh lagi kameranya. Dosenku bilang bahwa kita tuh sebenarnya anak-anak zaman sekarang tuh sebenarnya enak karena semua literatur referensi tuh udah tersedia gitu. Apalagi kan aku kan jurusannya jurusan pemikiran politik Islam kan, jadi bener-bener referensi yang harus aku kumpulin itu banyak gitu buat bahan pembelajaran. Dan kata dosenku tadi gini, kalian anak-anak zaman sekarang tuh sebenarnya enak karena beda sama zaman saya dulu gitu, semua serba manual, referensi terbatas karena cuma bisa minjem di perpustakaan. Nah di perpustakaan juga buku terbatas gitu, banyak buku terbatas, udah buku terbatas terus banyak lagi yang minjem gitu. Jadi kalau mau minjem buku ya harus antrian dulu gitu. Sementara kalau kita anak-anak zaman sekarang enak banget, nyari literatur tinggal klik doang di udah ada websitenya, udah ada linknya, tinggal diklik doang. Nah tinggal kemauan dan niat dari kita itu loh guys yang harus kita tingkatkan lagi gitu. Karena percuma kalau misalnya teknologi udah canggih, literatur referensi udah tersedia di mana-mana, tapi kalau kitanya yang nggak punya kemauan dan niat, susah guys gitu. Jadi harus niat dan semangat yang harus kita tanemin dulu di dalam hati kita. Kalau kita udah punya semangat dan punya niat yang kuat, insya Allah kita pasti bisa gitu. Karena kalau orang dulu aja dengan teknologi yang terbatas mereka bisa, kenapa kita sekarang dengan teknologi secanggih sekarang nggak bisa gitu. Jadi pakai logika itu aja gitu, kenapa yang dulu terbatas bisa, kenapa sekarang yang udah secanggih ini nggak bisa gitu. Jadi kita harus contoh orang-orang dulu yang sukses, yang berhasil, yang mereka bahkan sampai jadi profesor, doktor, para akademisi, dosen-dosen kita, guru-guru besar kita. Kenapa mereka bisa? Sedangkan zaman mereka dulu tuh literatur referensi semuanya serba terbatas gitu. Sedangkan kita zaman sekarang nih, waduh, referensi bisa dibilang tinggal one click aja gitu, udah bisa connect gitu. Kenapa kita nggak bisa? Jadi harus harus semangat dan niat sih yang harus kita benar-benar tanemin dan harus kita realisasikan gitu. Nggak bisa yang kita cuman kayak ngikutin kemauan doang, main HP doang, males-malesan, nggak akan jadi apa-apa gitu. Harus bisa. Nah guys, jadi kalau aku sih, kalau cara aku untuk menyemangati diri aku ya dengan cara kayak gitu, harus bisa gitu. Orang-orang dulu aja bisa, kenapa kita sekarang nggak bisa gitu. Harus bisa, karena ya mereka patut dicontoh gitu, karena usaha mereka, kerja keras mereka,
di era di zaman mereka yang semua serba terbatas, tapi mereka dengan usaha, dengan kerja kerasnya bisa loh gitu. Jadi bener-bener luar biasa banget orang-orang tua kita ya, orang-orang tua kita yang hidupnya di zaman dulu lah gitu, maksudnya zaman kuliah, zaman sekolah mereka tuh zaman dulu gitu, zaman teknologi masih terbatas gitu. Dan sekarang mereka udah jadi dosen-dosen kita, udah jadi guru-guru kita, udah jadi guru-guru besar kita gitu. Luar biasa, sangat-sangat sangat-sangat menginspirasi banget lah gitu. Dan kita patut meneladani itu, patut mencontohi itu sebagai motivasi untuk kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Amin. Oke guys, segitu dulu vlog hari ini. Semoga sharing-sharing cerita-cerita bisa bermanfaat dan bisa saling memotivasi satu sama lain. Dan thank you for watching and see you the next vlog. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.